welcome to my videos. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang tutorial Excel dari nol. Jadi teman-teman yang baru mau belajar Excel, kita akan membahas bagaimana awalan untuk mengoperasikan Excel. Jadi di sini ini tampilan Excel ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki versi terbaru atau yang lebih lama dari ini, kira-kira untuk fitur-fiturnya itu hampir sama ya, 99% sama. Yang berbeda itu paling di tampilan awal dan fitur-fitur untuk memudahkan. Misalnya di 2016 dia lebih banyak fitur seperti ingin membuat grafik, chart, ataupun buat kalender, dia lebih tersedia di Microsoft yang lebih tinggi ya. Sedangkan yang masih jadul dia fitur-fiturnya terbatas. Tapi untuk pengoperasian Excel-nya itu hampir sama 99%. Jadi di sini ini tampilan awalnya Excel ya. Ketika teman-teman buka Excel yang untuk workbook, ini tampilan awalnya gitu. Jadi di sini ada menu untuk mengoperasikan Excel. Yang pertama paling atas kita lihat di sini ada tab. Jadi tab ini berisi beberapa item. Yang pertama itu ada home. Kalau kita ada home, ada insert, ada page layout, ada formulas, ada data, ada review dan view. Jadi ada 7 atau 8 gitu untuk item-item yang ada di tab yang paling atas ini gitu. Nah, di tab ini dibagi lagi. Ketika kita klik home, maka dia akan memunculkan seperti ini ya. Ada beberapa grup ya di situ. Jadi dia ada ribbon, kumpulan beberapa grup. Misalnya di clipboard ada beberapa grup lagi, di font ada beberapa grup. Jadi kita sebut yang ini turunan dari tab itu ribbonnya. Kita sebut ribbon. Nah, di ribbon ini terdapat beberapa kumpulan grup. Ketika kita klik salah satunya, maka akan aktif untuk mengarahkan kita atau memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Jadi tergantung kita klik yang mana. Misalnya kalau kita klik yang di font, misalnya ada di bagian tulisan ya, di sini di misalnya yang huruf B ini yang bold gitu. Jadi ketika kita ngetik, hasil ketikan kita itu akan bercetak tebal ketika kita klik yang B gitu ya. Nah, di ribbon ini dia yang gabungan beberapa grup ini disebut button. Jadi ada beberapa button, tombol-tombol yang bisa kita klik untuk sesuai keperluan kita dalam mengerjakan data tersebut gitu. Jadi di sini ini untuk bagian atas. Ketika kita ke bawah gitu ya, ini tampilan worksheetnya dari Excel. Di sini ada huruf A sampai Z ya, A sampai Z. Nah, ketika kita sudah sampai di Z, kembali lagi ke AA gitu, sampai ke Z lagi gitu. Jadi banyak banget ya. Sedangkan ke bawah juga ada angka. Jadi untuk di Excel ini sendiri, dia itu ada dibagi menjadi baris dan kolom. Kita akan sering menemukan baris, kolom A, kolom B, kolom C gitu. Jadi kalau dia kolom itu yang ini, yang huruf ya, itu kolom. Nah, ini kolom A, B, C, D, E, F sampai seterusnya. Itu dia kolom dari atas ke bawah. Sedangkan kalau dia baris itu dari kiri ke kanan dia angka. Jadi untuk mengertikannya, kalau dia kolom itu berupa huruf, kalau dia baris itu berupa angka. Itu ya teman-teman. Nah, ketika kita klik di sini, misalnya ini A1, di A1 itu dinamakan sel. Jadi ketika ada yang kita klik satu, itu dia sel. Jadi pertemuan antara kolom dan baris. Di sini misalnya yang aktif itu sel C5. Jadi bacanya itu dari kolom dulu baru ke baris. Jadi C5 bukan 5C ya. Nah, kalau kita klik di sini, dia yang muncul A1. Jadi sel A1 itu yang aktif. Jadi persimpangan atau pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Nah, kalau dia misalnya range, kalau range itu kumpulan beberapa sel. Jadi ini ada beberapa sel yang aktif ya, dari A1 sampai D5. Ini dinamakan range, kumpulan beberapa sel. Jadi itu untuk yang bagian lembar kerjanya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita ke bawah, kita lihat ada di sini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Terus bisa juga kita tambah menjadi sheet 4. Ini lembar kerja kita ya. Misalnya kita kerja di sheet 1,
maka yang akan ditampilkan pekerjaan kita yang ada di sini. Bisa juga sampai beberapa sheet, tergantung keinginan kita ya, bisa sampai banyak. Nah, di sini di sheet ini juga kita bisa mengganti namanya biar nggak kepayahan kan. Misalnya kita klik kanan, bisa kita rename atau double klik ya, tergantung kita mana mudahnya gitu. Bisa langsung kita ketik, misalnya di sini bagian 1, kita mau buat nama filenya bagian 1, kita enter, terus kita klik kanan, terus kita klik kanan lagi atau double klik, bisa kita buat di sini bagian 2, enter. Jadi bisa diganti supaya lebih memudahkan kita dalam mengerjakan data kita tadi di Excel ini gitu. Jadi ini ada sheet di bagian bawah, terus dia kita geser ke kanan. Di kanan itu ini ada apa ya, zoom in untuk mengecilkan dan membesarkan lah ya di sini di bagian bawah. Jadi kalau misalnya tergantung kita enaknya mana. Kalau kita ingin lebih kecil, bisa kita geser ke kiri, jadi tampilan worksheet kita akan lebih kecil ya. Kalau kita ingin lebih besar sesuai pekerjaan kita bisa sampai besar seperti ini gitu. Jadi tergantung kita nyamannya di mana sih untuk mengerjakan Excel ini gitu. Jadi itu dia untuk fitur awal di Excel ya. Jadi sangat memudahkan kita ketika tampilannya seperti ini. Selanjutnya ketika kita ingin mengetik, nah misalnya kita mau mengetik, langsung saja diklik salah satu sel ya, supaya bisa mode kita bisa mengetik gitu. Langsung saja ketika kita, misalnya di sini saya sudah mengetik di sel A1, jadi langsung saja kita ketik, misalnya saya mau buat daftar pembelian alat tulis kantor misalnya ya, daftar pembelian ATK ya, alat tulis kantor. Oke, di sini misalnya item, buat untuk nama apa saja mau dibeli, item, langsung saja klik yang di sampingnya atau bisa tanda panah ke kanan di keyboard ya, tergantung mana yang mudah gitu. Kita buat item, setelah itu kita buat jumlah ya, kita mau beli berapa gitu, jumlah yang dibutuhkan. Itu guys, dibutuhkan. Setelah itu kita klik lagi ke sampingnya yang bagian C, jangan ke D ya, nanti kita rapikan. Yang ke C kita buat estimasi harganya, estimasi harga. Oke, nah di sini kan dia ketutup tuh karena memang lebih lebar huruf yang kita ketik daripada space di sel tersebut. Kita bisa langsung ini nih, kita arahkan kursornya di sini, kita bisa tarik ke kanan sesuai dengan lebar ketikan kita tadi. Nah, sampai di sini. Begitu juga yang C, kita tarik ke kanan gitu ya. Nah, bisa juga kalau kita ingin yang lebih cepat ya, kita buat di antara garis ini sampai kayak gini, kita double klik, nanti dia menyesuaikan sendiri gitu, mana yang mudahnya, mau ditarik ataupun mau dibuat di antara dua kolom ini garisnya sampai begini. Di baris juga sama, kalau kita mau menggeser, nah bisa kita geser-geser nih sesuai dengan lebar yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau ingin merapikannya juga bisa diarahkan ini kursornya ke antara dua garis di antara dua baris, kita double klik. Nah, dia akan menyesuaikan otomatis. Jadi mana yang lebih memudahkan kita lah untuk merapikan data kita gitu. Nah, di sini misalnya itemnya namanya pulpen ya. Kita buat pulpen, terus ke bawah lagi bisa klik pakai mouse di sel A4, bisa juga pakai tanda panah yang ada di keyboard ya, tergantung kita yang mana yang memudahkan. Kita lanjut misalnya buku, setelah itu apalagi ya, pensil, apalagi penggaris, terus penghapus ya. Misalnya jumlah yang kita butuhkan, misalnya ini pulpen kita butuh 3 kotak ya, terus buku kita butuh 2 lusin deh,
Pensil kita butuh 2 kotak, penggaris kita butuh 1, berarti 12 ya. Oh ya, kita buat per ini aja deh, per biji ya. Berarti 36. Ini kita butuh buku 24, pensil 24, atau kita bedakan jumlahnya. Kita butuh 18 misalnya, penggaris kita butuh 10, penghapus kita butuh 15. Nih, untuk estimasi harga misalnya pulpen di harga ini untuk 36 pulpen kita buat 50.000 ya. Terus buku misalnya 70.000, apalah, kita buat 30.000. Penggaris kita buat 20.000, nggak deng, 50.000 ya, 5.000 per biji, 50.000 guys. Oke. Penghapus 15.000 aja dah. Nah, di sini juga bisa kita bisa tarik atau bisa kita klik langsung seperti tadi ya. Jadi dia langsung menyesuaikan serapih-rapihnya gitu. Nah, di sini kan ada typo nih. Nah, untuk memperbaiki typo, kalau kita klik sekali, dia itu mode aktif, mode mengaktifkan sel gitu. Jadi, sel A6 kita ini lagi aktif. Kalau kita ingin ngedit, misalnya kayak typo tadi, kita bisa double klik. Nah, ketika kita double klik, dia mode ngetik. Atau bisa edit, hapus, nambah, atau apa di sel tersebut. Jadi bisa kita hapus. Nah, kita enter lagi. Itu harus double klik. Kalau tadi klik yang pertama, dia cuma ngaktifin sel kita, nggak bisa ngedit untuk pengetikan ya. Selanjutnya misalnya yang ini kan. Nah, kita mau menghapus nolnya, double klik juga, tinggal hapus satu nolnya. Nol yang mana, yang depan, belakang, tengah, tergantung. Oke. Nah, itu untuk pengetikan. Jadi kalau dia sekali klik, dia itu mode aktifkan sel, double klik dia mode untuk ngedit sel. Nah, itu dia untuk yang pertama. Ini untuk video yang pertama, tutorial pertama. Kita akan lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman bisa latihan-latihan dulu untuk yang pertama ini, coba-coba ngetik, coba-coba aktifin selnya, terus gabungin gitu ya. Coba fitur-fitur yang ada, ini kan ada banyak tab, ada banyak ribbon, dan ada banyak grupnya, button-buttonnya. Coba diklik-klik aja gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan tutorial belajar Excel dari nol part 2. Oke, jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share supaya tidak ketinggalan untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Jika ada pertanyaan, klik komen di bawah. Kalau suka, klik share, klik like, dan bagikan supaya banyak yang mengetahui tentang tutorial ini dan banyak kebermanfaatannya. See you di next video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.